Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video dapur Mami Ki kali ini mau bikin donat santan. Ini sedikit berbeda karena menggunakan santan. Rasanya lebih gurih, enak, dan teksturnya sangat lembut. Cocok sekali buat ide usaha ya. Nah, yang mau tahu apa bahannya dan gimana cara aku bikinnya, ditonton videonya sampai akhir dan jangan di skip, ikuti langkah-langkahnya. Dan bagi yang belum subscribe, minta tolong tekan tombol subscribe dan tanda loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari kami. Untuk resep lengkapnya, teman-teman bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini atau bisa juga screenshot di sini. Langkah pertama, siapkan wadah yang lebih besar. Kemudian tambahkan 1 butir telur utuh ukuran sedang, boleh yang dingin atau suhu ruang. Kemudian kita aduk ya, kita kocok lepas. Seperti ini cukup. Kemudian tambahkan 1,5 sendok teh ragi instan. Lalu tambahkan 3 sendok makan gula pasir, 65 ml santan instan, 65 ml air, boleh yang dingin atau suhu ruang ataupun hangat. Lalu ini kita aduk ya sampai tercampur rata dan gulanya larut. Nah, jika sudah, ini kita proofing ya, kita tutup. Bisa menggunakan plastik wrap atau serbet bersih. Kita diamkan kurang lebih 15 menit. Setelah 15 menit, kita buka tutupnya ya. Lalu kita cek dan ini sudah berbuih atau berbusa, tandanya raginya masih aktif dan masih bagus, bisa digunakan. Lalu ini kita aduk, kita buang gasnya. Siapkan ayakan, tambahkan 200 gram tepung terigu protein tinggi. Saya menggunakan merek Cakra. Kemudian 50 gram tepung terigu protein sedang, saya menggunakan segitiga biru. 20 gram susu bubuk full cream. Lalu bahan kering ini kita ayak supaya kotoran bisa tersaring. Jika sudah, ini kita aduk ya menggunakan spatula sampai tercampur rata. Seperti ini cukup. Kemudian tambahkan 1 sendok makan margarin, boleh diganti dengan butter ataupun di mix. Lalu tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu ini kita aduk lagi sampai tercampur rata. Nah, setelah bahan tercampur semua dan sudah masuk, lalu ini kita aduk, terhitung dari sekarang kita aduk kurang lebih 2-3 menit. Dan ini saya cukup menggunakan tangan ya, yang pasti tangan sudah bersih, sudah saya cuci. Dan ini kita ulen seperti ini. Jika teman-teman tidak mau mengulen, boleh banget ya menggunakan mixer, tapi di sini saya menggunakan tangan aja dan seperti ini sudah cukup ya. Memang adonannya sedikit lengket, jadi kuncinya jika adonan tidak diulen lama atau tidak menggunakan mixer, adonan harus sedikit lengket seperti ini ya, tapi lengket yang masih bisa dibentuk seperti ini konsistensi adonannya. Nah, jika sudah, ini kita tutup ya, kita proofing kurang lebih 15 menit sampai adonannya rileks. Nah, setelah 15 menit ini sudah sedikit mengembang, kemudian bisa kita kempiskan, kita buang gasnya. Lalu kita timbang, karena ini adonan sedikit lengket. Untuk timbangannya saya beri sedikit tepung ya supaya tidak lengket. Dan ini saya timbang masing-masing 40 gram. Setelah kita timbang, kemudian kita rounding, kita bulatkan seperti ini sampai permukaannya halus. Jika teman-teman tidak ada timbangan, boleh dikira-kira aja ya. Seperti ini hasilnya ya. Kemudian kita siapkan kertas, boleh menggunakan kertas apa aja yang ditabur sedikit tepung seperti ini, tujuannya supaya tidak lengket. Lalu kita taruh adonannya di atasnya.
Untuk satu resep ini bisa menghasilkan kurang lebih 13 donat dengan berat 40 gram. Nah, ini sudah kita rounding semuanya, kita proofing kurang lebih 15 menit. Nah, setelah 15 menit, kemudian kita pipihkan ya, cukup menggunakan tangan yang ditabur dengan tepung. Lalu kita pipihkan seperti ini. Lalu kita lubangi donatnya. Di sini saya menggunakan spuit ukuran kecil. Jika teman-teman tidak ada, boleh menggunakan alat apa aja. Lalu kita proofing, kita tutup, kita diamkan kurang lebih 15 menit lagi supaya sedikit mengembang. Nah, setelah mengembang, kemudian kita goreng. Sebelumnya panaskan minyak dengan api yang paling kecil sampai minyaknya panas. Setelah minyaknya panas, masukkan donatnya. Jadi untuk menggoreng donat, gunakan api yang paling kecil ya. Ingat yang paling kecil karena supaya donatnya tidak mudah gosong dan matangnya merata. Nah, setelah satu sisinya matang, kemudian kita balikkan. Setelah kedua sisinya matang, boleh kita angkat dan kita tiriskan di atas tisu makan. Nah, ini setelah kita goreng semuanya, kita diamkan, kita dinginkan supaya suhu ruang. Sambil menunggu donatnya dingin, kita siapkan toppingnya. Di sini saya menggunakan kelapa parut kering. Ini bisa dibeli di bahan kue ya. Kemudian meses. Lalu keju cheddar parut dan buttercream. Untuk resep buttercream nanti ada di akhir video ini ya. Setelah donatnya dingin atau sudah suhu ruang, lalu kita oles permukaannya menggunakan buttercream. Untuk mengolesnya lebih enak menggunakan kuas seperti ini ya. Lalu kita balurkan di kelapa parut kering seperti ini. Untuk cara pengemasannya bisa menggunakan box donat seperti ini, dan ini bisa muat 6 donat. Alhamdulillah donat santannya sudah jadi. Bisa dilihat ya dari teksturnya sangat empuk dan lembut sekali. Untuk tekstur dalamnya terlihat ya sangat halus, lembut. Oh ya, untuk resep buttercream teman-teman bisa cek di akhir video ini ya. Untuk resep buttercream bisa screenshot di sini atau bisa juga cek kolom deskripsi di bawah video ini. Langkah pertama, siapkan 300 gram gula pasir, usahakan yang warna putih ya. Kemudian kita chopper, kita haluskan. Setelah halus, kemudian kita saring atau kita ayak. Jika sudah, ini kita sisihkan dulu. Kemudian siapkan 250 gram mentega putih. Lalu 250 gram margarin atau butter. Kemudian kita mixer sampai teksturnya ringan dan mengembang. Untuk lamanya mixer kurang lebih 5-7 menit. Nah, seperti ini cukup. Kemudian tambahkan gula pasir yang sudah kita chopper tadi, tapi sambil diayak ya supaya tidak ada yang menggerindil. Lalu kita aduk dulu supaya tidak berhamburan saat di mixer nanti. Kemudian kita mixer lagi kurang lebih 3-4 menit. Nah, seperti ini cukup, ini sudah bisa digunakan. Dan untuk satu resep ini bisa jadi banyak ya. Jadi teman-teman jika menggunakan resep donat sebaiknya gunakan 1/4 resep ini aja. Sekian dulu resep dari dapur Mami K, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.